Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Maria Asgaf, inilah Kabar Sumatera. Perlu sebelumnya saya ingatkan, di sini saksi tadi diambil sumpah sebagai saksi ya. Jadi terangkan apa yang sesuai dengan yang saksi ketahui, lihat dan alami. Jangan berpendapat di sini karena saksi bukan ahli, itu perlu saya ingatkan terlebih dahulu. Kemudian berdasarkan saksi kan sudah lama nih bertugas di Biro Paminal. Salah satu tupoksi Biro Paminal itu apa yang saksi ketahui? Melakukan penyelidikan. Penyelidikan dalam rangka apa? Terhadap dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Kalau menurut undang-undang, anggota Polri itu adalah sebutannya pegawai negeri pada Polri yang terdiri anggota Polri dan PNS Polri. Penyelidikan yang saksi masuk tadi itu diatur di mana diaturnya? Penyelidikan yang dilakukan oleh Biro Paminal ini diatur di mana? Di dua peraturan ada tertuang. Dua peraturan. Siap. Sebutkan satunya saksi. Ada di yang pertama tadi, yang kedua ada di Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tahun nomor 1 tahun 2015 tentang standar operasional prosedur penyelidikan pengamanan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, Perkapolri itu ya. Perkapolri itu penyelidikan yang dimaksud yang bisa dilakukan oleh Biro Paminal itu diatur di pasal berapa dan apa bunyinya? Coba saksi sebutkan. Untuk penyelidikan di Biro Paminal itu tertera di ketentuan umum. Ketentuan umum. Pasal 1 angka 7. Sebutkan. Penyelidikan Paminal adalah rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan fakta-fakta hukum sesuai peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi Polri, dan tindak pidana yang melibatkan pegawai negeri pada Polri yang diduga atau terindikasi dalam penyalahgunaan wewenang, pengesampingan atau kelalaian atas kewajiban mengutamakan hak, serta penyalahgunaan material dan penyalahgunaan bahan keterangan. Di sana disebutkan ada batasan-batasan ya yang bisa dilakukan penyelidikan oleh Biro Paminal. Setahu saksi ini. Sebentar. Tindak pidana apa tadi? Mohon izin yang mulia. Iya, tadi kan ada pelanggaran disiplin, etik, kemudian juga tindak pidana. Ulangi, yang mulia, pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri, dan tindak pidana yang melibatkan pegawai negeri pada Polri. Iya. Lanjut. Oke, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saya lanjutkan ya saksi ya. Itu tadi kan ada batasan-batasannya penyelidikan yang dipunyai oleh Biro Paminal Polri. Setahu saksi, apakah Biro Paminal Polri ini juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan? Baik, terima kasih, saya akan sampaikan. Dalam Perkadif nomor 1 tahun 2015 dijelaskan pada pasal 8 bahwa anggota Polri pengemban fungsi Paminal dalam melaksanakan tugas penyelidikan berwenang a. menerima pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi, dan atau tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri. Huruf B, mendatangi tempat sesuai dengan kepentingan penyelidikan. C,
melakukan wawancara kepada setiap orang yang terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penyelidikan. D. Melakukan interogasi terhadap seseorang yang hasilnya dituangkan dalam berita acara interogasi. Huruf E. Meminta surat atau dokumen lain yang berhubungan dengan objek penyelidikan. Huruf F. Mengamankan sementara orang dan atau barang untuk kepentingan keamanan maupun penyelidikan. G. Melakukan pendokumentasian terhadap pencatatan orang, barang, tempat, dan kegiatan yang dilengkapi dengan statusnya menurut waktu untuk kepentingan penyelidikan. H. Melaksanakan perekaman audio dan atau audiovisual terhadap seseorang, sesuatu benda atau barang atau material, kegiatan dan bahan keterangan untuk kepentingan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membuat laporan informasi khusus maupun laporan hasil penyelidikan. Itu berarti kan penyelidikan. Yang saya tanyakan penyidikan, apakah ada di PK Polri tersebut? Kalau terkait penyidikan tidak diatur di dalam peraturan Kapolri, Tidak peraturan diatur. Perkadipropam ini. Tidak diatur ya. Ya, siap. Cuma penyelidikan seperti yang saksi katakan tadi. Siap. Kemudian saksi, dalam melakukan penyelidikan di Pedopaminal itu harus berdasarkan surat perintah atau otomatis bisa saja langsung melakukan sesuatu setelah terjadi suatu kejadian, baik itu pelanggaran kode etik seperti yang saya sampaikan tadi, atau ada dugaan tindak pidana yang melibatkan apa tadi, pegawai negeri Polri tadi, bagaimana? Dasar untuk melakukan penyelidikan bagi personil pengemban fungsi Paminal itu yang pertama adalah laporan informasi atau laporan informasi khusus, pengaduan, dan kegiatan operasional kepolisian terpusat maupun kewilayahan. Dasarnya ada tiga, Ya. tiga tersebut dasarnya. Setelah ada dasar tadi, baik itu laporan atau kegiatan operasional, itu yang berhak, yang berwenang untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan di Biro Paminal itu siapa? Surat perintah penyelidikan untuk tingkat Mabes Polri itu ditandatangani oleh Kapolri untuk tingkat Mabes Polri, Kapolri. Kadifropam Polri, Karo Paminal di Propam Polri. Tiga itu. Siap. Tiga itu yang berwenang untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan. Siap. Tapi itu setelah ada dasar tadi, dasar laporan tadi ya. Siap. Oke. Kemudian, saudara saksi, bisa nggak saudara saksi jelaskan bagaimana prosedur berdasarkan PK Polri tersebut, mulai dari adanya laporan, surat perintah penyelidikan, dan yang mempunyai kewenangan yang diperintah, maksud saya yang diperintah itu siapa saja yang boleh melakukan penyelidikan? Baik, terima kasih. Dapat kami jelaskan urutan setelah kita menerima surat perintah, pengemban fungsi Paminal personil itu pertama adalah menyiapkan rencana penyelidikan. Rencana penyelidikan itu terdiri dari pembuatan unsur utama keterangan yang berisi tentang adanya indikasi-indikasi atau mungkin jenis pelanggaran dan semua yang ada dituangkan dalam pengaduan. Sebentar, Yang kedua, saksi, saya potong sedikit dulu. ya, Berarti harus ada rencana penyelidikan terlebih dahulu sebelum ada surat perintah penyelidikan keluar. rencana Pertanyaan penyelidikan saudara apa nih? Karena dari Biro Paminal ya, Iya. tadi sudah dijelaskan dia tidak ada mengatur tentang penyidikan. Penyelidikan majelis. Iya, kalau tadi saudara siapa yang punya kewenangan untuk penyidikan ya? Penyelidikan majelis. Penyelidikan, bukan Iya, penyidikan. Bukan majelis. Iya, silakan lanjut. Saya lanjutkan lagi, saya ulang lagi. Kan tadi ada laporan dulu sebelum diterbitkan surat perintah penyelidikan. Harus saksi barusan juga mengatakan harus mempunyai rencana penyelidikan. Jadi rencana penyelidikan ini
penyelidikan ini dibuat sebelum surat perintah penyelidikan atau sesudah surat perintah penyelidikan? Setelah ada surat perintah penyelidikan yang diawali dengan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan. Sebelum berarti ya, sebelum surat perintah penyelidikan terbit harus ada rencana penyelidikan terlebih dahulu. Oke, lanjutkan saksi. Setelah itu apa? Setelah perencanaan itu adalah pengumpulan. Kegiatan dilakukan adalah mengumpulkan fakta dan data-data. Setelah itu adalah pengolahan. Pengolahan ini adalah untuk mengolah, menafsirkan unsur-unsur apa yang telah didapat dari hasil penyelidikan. Dan yang terakhir itu adalah pelaporan. Pelaporan yang terakhir ini dilaporkan ke siapa saksi? Yang memberikan perintah. Yang bertanda tangan dalam surat perintah penyelidikan tadi? Betul. Oke. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kemudian tugasnya untuk melaksanakan penyelidikan, full bucket, dan berklarifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut di wilayah hukum Polda Metro Jaya, melakukan koordinasi dengan Bitpropam Polda Metro Jaya dan instansi terkait dan sebagainya. Kalau ini diperlihatkan kepada saudara waktu itu, apakah jawaban saudara seperti ini? Tidak diperlihatkan. Tidak. Kalau diperlihatkan, sekarang saya perlihatkan kepada saudara, kita baca di depan. Betul. Apakah jawaban sudah masih seperti ini? Silakan maju ke depan. Pernah saudara diperlihatkan seperti ini enggak? Tidak. Pertanyaannya, kalau saudara diperlihatkan seperti ini, pendapatnya akan berbeda enggak dengan pendapat saudara di sini? Berbeda. Berbeda. Jadi sebenarnya begini ya, saudara ini ketika saudara diperiksa di BAP ini, apakah saudara ini diceritakan atau saudara mencari tahu? Kami diberi penjelasan. Diberi penjelasan. Betul. Diberi penjelasan itu kemudian saudara hanya menjadi
orang yang diam saja tidak melihat keterkaitan dengan penjelasan-penjelasan tadi, atau saudara menelisik ini penjelasan ini mana ini, keterangan ini mana ini, enggak seperti itu atau bagaimana? Tidak. Cross check gitu loh. Tidak. Kan dibacakan. Di situ persoalannya. Siap. Ya. Karena pemeriksaan yang dilakukan di sini disuruh baca. Tidak melakukan cross check. Tiba-tiba kemudian ditimbulkan pertanyaan seperti yang tadi dipertanyakan. Jadi orang sudah diantar dulu terlebih dahulu untuk kemudian menjawab. Makanya ketika ditunjukkan seperti ini akan berbeda lagi nanti, kecuali saudara lakukan cross check. Hampir semua berita acara disebutkan seperti itu. Narasinya sudah diceritakan. Maka ketika ditanyakan seperti ini kan jadi kemudian nggak tahu. Ya. Jadi tolonglah ya, dalam kapasitas dia sajalah, tugas dia apa, itu aja yang ditanyakan. Karena kalau dia pun ditanya juga dia akan lihat peraturan aja tadi, dilihatnya buku tadi. Kan gitu. Paling tidak saudara itu mendapat informasi, di cross check, kemudian saudara analisa dikaitkan dengan tugas saudara di situ. Ya. Dan itu pun tidak boleh berpendapat. Ada aturan-aturannya. Makanya kalau tadi disimpelkan pertanyaannya, kalau saudara katakan ini ada melanggar, aturan mana yang dilanggar dari perkap tadi? Itu saja. Ya, begitu ya. Aturan mana? Silakan duduk kembali. Bisa saudara jelaskan aturan mana yang dilanggar? Pada saat di penjelasan tidak ada sprint yang ditunjukkan kepada saya, yang mulia. Nah kemudian kok saudara bisa katakan itu melanggar aturan apa nih, perkap tadi ya? Perkap peraturan Kadipropam nomor 1. Iya. Siap. Iya, kok bisa saudara berkesimpulan begitu? Apa Kami saudara tidak kemudian menyimpulkan. berpendapat begitu loh, melanggar gitu loh? Ya karena tidak sesuai dengan prosedur saja yang mulia yang saya sampaikan. Tidak sesuai dengan prosedur. Siap. Prosedur mana yang tidak sesuai? Kalau di sini kan jelas awal mula dilakukan penyelidikan itu harus ada sprint, ada surat perintah dan sebagainya. Betul. Nah itu kan kami tidak ditunjukkan. Tidak ditunjukkan atau saudara ada nggak bertanya mana nih surat perintahnya? Tidak ditanyakan atau saudara beranggapan bahwa memang tidak ada surat perintahnya? Kronologis dari awal kan proses terjadinya peristiwa itu kan kami tidak mengetahui utuh. Di dalam kantor itu apakah ada surat perintah atau laporan informasi kan kami tidak tahu. Ya paling tidak ketika saudara melakukan pemeriksaan kan saudara tahu itu apa yang harus dilengkapi untuk dilakukannya suatu pemeriksaan. Kami tidak punya wewenang untuk menanyakan terdakwa ada sprint atau tidak. Kan bukan kewenangan saya yang mulia. Menjadi kewenangan siapa itu? Pimpinan. Dalam hal ini? Atasan Karopaminal, mungkin Kadipropam. Kan kami tidak tahu ada surat perintah atau apa, makanya kami dari kalaupun bertanya juga tidak bisa. Bertanya apakah ada surat perintah atau tidak juga tidak menjadi kewenangan saudara untuk menanyakan itu. Tidak ada, karena kan kami tidak menangani hal tersebut yang mulia. Begitu ya. Silakan dilanjutkan. Tadi kami perlihatkan kepada saudara di hadapan majelis hakim, saudara membenarkan dan bahwa surat ini tidak pernah dilihat. Tapi ternyata isinya tadi sudah saya bacakan. Yang menandatangani adalah Karopaminal. Pertanyaan saya, apakah Karopaminal mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat perintah lidik seperti ini? Sesuai dengan Perkadip ada. Benar, berwenang. Pernah.
Berwenang nggak dia? Berwenang. Ya. Ada yang salah nggak di isinya ini kalau sesuai dengan peraturan? Coba saudara lihat. Ya, dibaca. Mohon izin kami bacakan dari atas. Begini ya, saudara tadi katakan itu ditandatangani kapan itu? Tanggalnya kapan? 8 Juli. 8 Juli Juli tahun 2020. pada saat itu saudara masih di Jawa Tengah? Masih. Iya. Saudara tidak tahu-tahu itu tentang surat itu? Tidak. Iya. Makanya nanti kalau ditanya lagi, panjang lagi nanti. Ya, dia tidak pernah tahu. Pada saat ditandatanganinya itu pun juga dia berada di Jawa Tengah. Oke. Jangan dimintai pendapat lah. Ya. Artinya keterangan saudara dalam berita acara pemeriksaan dilakukan oleh penyidik, sebagaimana saya bacakan tadi bahwa saudara mengatakan tidak sesuai dengan ini, tidak sesuai dengan ini. Setelah kami perlihatkan sprint itu yang ditandatangani oleh terdakwa, saudara menerangkan bahwa terdakwa mempunyai wewenang untuk menandatangani itu. Bahkan saya perlihatkan lagi, ada salah atau tidak di dalam sprint seperti itu. Saudara katakan tidak. Artinya keterangan saudara yang di sini sudah cabut. Karena berbeda. Gimana? Karena kalau saudara tetap dengan ini, tadi sudah kami perlihatkan surat itu, keterangan sudah menjadi berbeda. Tadi saudara katakan, saya memberikan jawaban ini karena belum pernah melihat itu. Karena tidak tahu. Sekarang setelah melihat, pertanyaan saya, apakah saudara masih tetap dengan keterangan yang di sini? Tidak. Hah? Tidak. Masih tetap? Tidak. Berarti yang ini sudah cabut? Yang saudara benarkan adalah keterangan sudah dibuka sidang. Terima kasih. Ya, pertanyaannya jadi begini kepada saudara ya. Saudara mencabut keterangan itu karena apa? Dalam persidangan ditunjukkan adanya surat perintah. Pada saat saudara ditanya itu muncul tidak? Tidak ada. Pada saat tidak ada itu benar nggak keterangan saudara pada saat itu? Tidak. Iya. Makanya itu tadi ya, jangan kemudian apa ini jadi ada dua fakta. Ya. Pada saat itu benar. Sekarang dimunculkan pada saat ini benar. Kan begitu. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget?
Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Nah, Bang, ini duriannya yang rasanya pahit atau manis nih? Pahit. Ini yang pahit ya? Yang pahit, ya. Yang agak kuning-kuningan. Ini manis, green, kuning. Oke, berarti ini ada dua varian yang pahit dan manis. Oke, ya halo pemirsa, hari ini saya sedang berburu kuliner khas Medan, apalagi kalau bukan buah durian. Nah, di Medan ini ada banyak sekali varian rasa durian, ada yang jenis pahit, manis, dan berbagai macam. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu kedai durian yang memang cukup terkenal di kota Medan, yaitu Durian Ucok. Nah, di depan saya ini pemirsa, sudah ada dua jenis durian yang katanya sih ini rasanya manis dengan tekstur yang sedikit kering, dan ini adalah durian dengan rasa pahit yang memang ini lebih digandrungi di kota Medan dengan warnanya sedikit kekuning-kuningan. Nah, seperti apa kira-kira rasanya? Langsung aja saya mau cobain. Namun, sebelum Anda menyantap durian Medan, jangan salah pilih untuk menemukan durian yang lezat. Kalau memilih durian yang bagus, biasanya harum, wangi dia, harum dan segar buahnya. Kayaknya seperti yang baru nyampe, dia harum, itu buka aja, itu pasti bagus. Kalau di Medan, varian rasanya ada 3 macam. Manis, legit, dan pahit. Nah, tapi biasanya orang-orang yang dari Jawa biasa suka manis, legit. Kalau yang Medan biasanya suka yang pahit. Tergantung selera orang aja, yang mana selera orang. Wow, nah ini dia pemirsa, durian yang punya cita rasa pahit. Nah, saya akan coba nih, kira-kira gimana sih rasanya. Ini teksturnya legit pemirsa. Rasanya juga memang nggak begitu pahit, tapi memang ada sedikit rasa manis dan pahit. Jadi tercampur manis dan pahit maksud saya. Dan ini memang lezat sekali. Untuk satu buah durian dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per buahnya, tergantung ukuran dan kualitas. Kebetulan suka, karena kan durian ini khas dari Medan, Bang. Karena rasanya manis dan enak. Sekitar 5 kali. Ya. Sering, Bang. Kebetulan ini saya bawa teman dari Batam, dia baru nyampe di Medan. Karena terkenal akan kelezatannya, dalam sehari kedai Durian Ucok menghabiskan hingga 1.500 buah durian. Nah, pemirsa bagaimana? Pasti Anda tergiur kan lihat saya makan durian. Nah, ini saya cobain durian yang jenis rasa manis. Nah, nih dengan teksturnya yang sedikit berwarna kuning, ya. Nah, pemirsa untuk itu saya mau pantun dulu nih untuk pemirsa di rumah. Sungguh cantik si anak perempuan, makin cantik pakai perhiasan. Kalau Anda berkunjung ke Medan, jangan lupa cobain durian. Nah, ini dia. Dari Medan, Sumatera Utara, Nopri Avandi, Feryadin Utama, Pilihan mengabarkan. Ya pemirsa, demikianlah kabar Sumatera untuk Anda. Saya Maria Asgar pamit, terima kasih. Sampai jumpa.